Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menaungi hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas renungan untuk kita pada pagi hari ini, Kamis 5 Mei 2022, tertulis dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian. Sebagian dari kita mungkin pernah mengalami beberapa macam luka di tubuh kita. Namun Yesus Kristus telah mengalami semua macam luka di tubuhnya. Lebih dari itu, Yesus Kristus tidak hanya menanggung luka secara fisik, melainkan juga luka secara rohani. Karena ditimpakannya dosa seluruh umat manusia kepadanya. Namun dengan rela hati ia mau menggantikan posisi kita sebagai orang yang pantas untuk dihukum. Ia bahkan dihukum tanpa kenal ampun, seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Lukisan penderitaan Yesus Kristus dalam nubuatan Yesaya ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Tidak ada satupun bagian dari hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi sangat sempurna karena dia menderita bukan karena dia bersalah, tetapi justru karena dosa manusia. Penderitaan di atas kayu salib sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani sampai wafatnya di kayu salib. Pelukisan bahwa Kristus tidak tampan, tidak semarak, tidak mempunyai daya tarik, sehingga orang tidak ingin melihatnya adalah merupakan satu pelukisan yang sangat tepat dengan kondisi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Siapakah yang ingin melihatnya? Tidak ada sesuatu yang menarik di sana. Tuhan menderita, jawabannya iya. Dia dihina, dihindari oleh semua orang. Dia seperti sampah, bau busuk yang menyengat hidung setiap orang yang lalu lalang di situ. Dan mereka merasa terganggu dengan kehadirannya. Padahal di kayu salib itu tergantung Allah yang dengan rendah hati dan penuh cinta kasih menderita demi penebusan dosa manusia. Siapakah orang yang mampu menanggung segala beban penderitaan tersebut kecuali Yesus Kristus? Adakah orang seperti dia? Jawabannya tidak ada. Tetapi inilah Yesus. Yesus kita yang penuh dengan kerendahan hati mau menanggung dosa kita. Ia menanggung hukuman salib yang paling hina itu demi keselamatan seluruh umat manusia yang ia cintai. Saat ia mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, ia mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi semua orang yang menyambutnya. Dari setiap luka sayatan dan koyakan di tubuh Yesus, kita dianugerahi pengampunan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Dari setiap tusukan dan luka yang menembus tubuh Yesus, kita ditebus dan diselamatkan dari kebinasaan. Maka kita boleh mengatakan dia menderita supaya aku hidup. Maka hiduplah di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa karena Engkau masih menganugerahkan kepada kami hari yang baru. Kiranya Tuhan memberkati suatu hari ini sehingga kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Biarlah Tuhan setiap kegiatan kami, aktivitas kami menjadi kesukaan bagi kami. Dan juga menjadi jalan kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami
Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Hanya melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas.